Aku pun mulai merasa ngeri dan merinding melihat wajah yang ada di lukisan itu. Sosok wajah wanita yang ada di lukisan itu tampak nyata dan matanya sedang menatap ke arah kami. Aku bergidik dan bulu kuduku semakin meremang. Aku menarik tangan Tito yang berdiri di belakangku dan melanjutkan menyusuri koridor yang panjang itu. Lalu tiba-tiba senterku meredup. Itulah yang kami dengar setelah membuka pintu depan di sebuah gedung tua yang tak berpenghuni lagi. Masing-masing dari kami menggenggam senter, yaitu aku dan kedua adikku. Gelap sekali di sini, Kak. Tito, adikku yang nomor 3, menarik bajuku dari belakang. Shh, bisa diem tidak? Protes Pino sambil mendorong-dorong Tito. Kemudian Tito balas mendorong Pino sampai-sampai dia hampir saja terjatuh. Pino dan Tito hanya selisih 1 tahun. Tito berumur 12 tahun dan Pino 13 tahun. Sedangkan aku 3 tahun lebih tua dari Pino. Sudah, kalian berdua jangan berisik, kataku sambil menghidupkan senter. Kedua adikku ikut menghidupkan senter mereka. Cahaya senter kami menyapu tiap dinding dan langit-langit gedung. Seekor tikus besar melintas di depan kami dan menghilang di sisi sudut yang gelap. Lalu kami mulai menyusuri koridor yang dipenuhi dengan jaring laba-laba. Aku mengais-ngais jaring-jaring yang lengket itu. Cat yang melekat di dinding gedung tua itu sudah banyak yang terkelupas, sama seperti wajah yang ada dalam sebuah lukisan. Ih, Kak, di sini serem banget. Kita pulang saja yuk. Tito merengek lagi. Tapi kali ini Pino tidak menanggapinya seperti tadi, karena dia tidak bersuara sama sekali. Aku pun mulai merasa ngeri dan merinding melihat wajah yang ada di lukisan itu. Sosok wajah wanita yang ada di lukisan itu tampak nyata dan matanya sedang menatap ke arah kami. Aku bergidik dan bulu kuduku semakin meremang. Aku menarik tangan Tito yang berdiri di belakangku dan melanjutkan menyusuri koridor yang panjang itu. Lalu tiba-tiba senterku meredup. Sial, pakai acar meredup lagi. Padahal baterainya baru saja ku ganti. Gerutuku sambil memukul-mukul senter yang kupegang, berharap ia terang kembali. Tiba-tiba terdengar seperti suara kaki yang dihentak-hentakan. Suaranya dari arah belakang. Suara itu semakin terdengar jelas dan dekat sekali. Aku, Tito, dan Pino berhenti. Kini cahaya senterku benar-benar redup dan mati. Kemudian Tito dan Pino merapat ke sampingku. Kami sama-sama terdiam dan saling menatap. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Namun rasa penasaranku lebih besar dari rasa takutku. Walau keringat di keningku mengucur dengan deras. Ternyata kedua adikku juga merasakan hal yang sama. Perlahan-lahan kami menoleh ke belakang. Cahaya senter Tito dan Pino menyapu lantai, mencari dari mana suara aneh tadi berasal. Namun tidak ada apapun, hanya koridor kosong yang membentang hingga ke depan. Aku menarik napas panjang karena merasa lega. Tapi tiba-tiba
Ada yang memegang punggungku. "Tito, lepaskan tanganmu." Aku menepis tangannya dari punggungku dan memegangnya. Tapi ternyata kedua tangan Tito tidak ada satupun yang kupegang. Begitu juga dengan Pino. Kedua adikku menatapku dengan penuh ketakutan. Tangan siapa yang kupegang?" tanyaku dalam hati. Perutku seperti diaduk-aduk. Jantungku berdegup dengan kencang. Keringat bercucur dengan deras. Aku tak dapat berkata-kata lagi. Hanya diam, hanya berdiri terpaku ketika menatap seringai wajah pucat pasi seperti mayat. Sorot matanya kosong. Lalu dia mulai tertawa cekikikan.